Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega. Bagaimana kabarnya Bu Eka hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Mega. Ya, alhamdulillah hari ini saya juga dalam keadaan sehat. Ya Bu, 2 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu bahwasanya saya itu kan mendapatkan tugas ya Bu untuk supervisi akademik. Nah, saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, pada supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu praobservasi, yang kedua itu ada observasi, yang terakhir yang ketiga yaitu pasca observasi. Pada kesempatan pagi ini kita akan melakukan tahapan praobservasi. Pada tahapan ini ya sebelumnya kita akan berdiskusi dan bertukar pikiran untuk melaksanakan ya kegiatan observasi nantinya. Ya, semoga nantinya kita dalam observasi berjalan dengan lancar. Baik, Bu Eka, sebelum memulai percakapan pagi hari ini, boleh saya tahu nih harapan Bu Eka dalam pertemuan pada pagi hari ini? Ya, Bu, saya senang sekali ya bisa bekerja sama dengan Ibu dan juga senang setelah disupervisi untuk meningkatkan kompetensi bagaimana proses pembelajaran di kelas. Dan saya juga ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pembelajaran yang ada di kelas. Oke, baik Bu. Kalau boleh tahu nanti yang Ibu ajarkan itu apa ya Bu ya yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas? Materinya apa saja ya Bu? Baik, akan dipelajari materi mengenai tempat-tempat penyeberangan dan tempat-tempat umum. Ya, itu pembelajaran Pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2. Oke, baik. Untuk pembelajaran itu, tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa saja ya Bu? Baik, tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan memahami teks mengenai tempat-tempat umum. Kedua, peserta didik mampu memahami fungsi dan tempat umum. 3, peserta didik mampu membuat kalimat tentang pengalaman yang berkaitan dengan tempat-tempat umum. Baik, dari yang Ibu sampaikan, tujuan pembelajaran yang pertama tadi, peserta didik mampu mengidentifikasi teks mengenai tempat-tempat umum ya Bu ya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi dari tempat-tempat umum tersebut. Dan yang terakhir tadi ada 3 ya Bu ya, peserta didik mampu membuat kalimat tentang pengalamannya yang berkaitan dengan tempat-tempat umum ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu area pengembangan apa saja yang tidak dicapai Bu? Ya, yang akan dicapai yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk siswa ya. Baik ya, pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya, pada dalam siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia tersebut. Oke, selanjutnya strategi yang akan dipersiapkan itu apa saja Bu ya? Baik. Strategi yang akan dipersiapkan yaitu menggunakan metode kolaboratif yaitu atau PTS dan pembelajaran dengan berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat siswa. Ya, diferensiasi Bu. Oh ya, tadi collaborative learning ya Bu ya? Iya. PTS think, care, and share ya? Iya. Berbagi dengan teman ya? Teman. Berarti itu berdiskusi bersama. Jumlah anak itu berapa Bu? 26. Iya. Jadi, Jadi mereka berdiskusi dengan sebangku berdua. Oh, bersembagi Iya. berdua ya. Think, care, and share ya Bu ya tadi ya. Oke, baik. Itu tadi strategi ya yang akan dikembangkan. Kemudian media maksud saya, media apa saja yang akan digunakan Ibu dalam pembelajaran nantinya? Iya, baik yang digunakan itu media LCD dan gambar. Ya. Dengan LCD anak-anak bisa ditampilkan melalui bisa video dari gambaran, juga bisa nanti dikerjakan melalui gambar apa yang tentang tempat umum. Oh iya, tadi ada LCD dan gambar-gambar ya untuk menunjang media dalam pembelajaran tersebut. Nah Bu, nih yang terakhir saya ingin tahu kapan nih kegiatan ini, observasi ini akan dilaksanakan nantinya? Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober
dimulai dari jam kedua serta ketiga, karena itu sekitar 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran ya Bu ya. Baik Bu, semoga nanti kegiatan observasinya berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, alhamdulillah kita kembali lagi ya belajar pada siang hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Fatih, silakan pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, apa kabar anak solih dan solihah? Alhamdulillah luar biasa, bangga dunia, sukses akhirat, Allahu Akbar. Baik ya, kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, biar semangat, biar belajarnya tambah pintar, tambah cepat memahaminya. Baik, Ibu pengen tepuk, masih ingat tepuk 1? Masih, yuk. Tepuk 1, tepuk 2. Ada yes-nya? Iya. Ingat ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke ya, siap belajar ya. Baik, sebelum kita mulai ya, materi kita belajar ada tujuannya ya Kak ya. Apa saja tujuannya? Kita lihat pertama, perhatikan. Pertama, peserta didik mampu memahami ya teks dan fungsi dari tempat-tempat umum. Ya, baik, nanti kita akan belajar apa aja di sana tempat-tempat umum dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik mampu ya membuat kalimat atau cerita ya tentang tempat-tempat umum yang pernah kalian kunjungi. Ya, pernahkah mengunjungi tempat-tempat umum? Nah, pastinya sudah semua ya. Ya, baik, oke. Sebelum kita memasuki materi, Ibu sudah membagikan, silakan dibuka yang tadi Ibu bagikan bukunya ya. Kita lihat bersama di halaman yang pertama ya, silakan semuanya kelompok ya. Baik ya, kita lihat dulu ya sebelum kita mulai. Lihat gambar di depan, perhatikan, lihat gambar di depan ya. Di sini ada macam-macam tempat umum. Perhatikan, yang pertama tempat umum. Pasti tahu apa ini? Rumah sakit. Oke, rumah sakit. Rumah sakit. Nah, fungsinya untuk tempat apa rumah sakit? Orang sakit. Di sana apa aja yang dilakukan di rumah sakit? Ya, apa aja? Ada tempat orang yang sakit. Ada lain selain itu? Ada. Oke, baik ya. Rumah sakit adalah tempat di mana ya disediakan pelayanan bagi orang yang sakit ya, dimana di situ banyak sekali peralatan yang ada di rumah sakit, baik dari rumah sakit penyakit dalam ya, penyakit
yang dioperasi dan segala macamnya ya. Oke, yang kedua tempat umum apa yang kita lihat? Ya, jalan raya. Di situ ada namanya penyeberang jalan raya atau apa? Pernah dengar? Jalan zebra cross. Pernah dengar? Nah, kalau kalian jalan melintasi jalan raya, di situ nanti ada namanya lampu merah, ya. Lampu merah itu nanti ada namanya jalan putih-putih, ya. Nah, di sini nanti akan ada tanda pemberhentian. Nah, di mana tanda pemberhentian ini akan dimulai penyeberangan jalan, ya. Jangan nanti pas mobilnya lewat kalian nyebrang, bahaya, ya. Namanya ada tanda ini, ada tanda pemberhentian lampu. Berapa menit? Bisa lebih dari kadang 5 menit, ya. Tuh lamanya. Jadi nggak langsung nyebrang, ya. Ada aturannya, ya. Baik, yang kedua perhatikan gambar apa ini? Gambar taman bermain. Baik ya, sudah pernah ya pastinya di sini kita mengunjungi taman bermain. Sekarang taman bermain ada di mana-mana ya, Nak ya. Ya. Bukan di TK saja, malah di tempat umum banyak ya. Tuh. Taman bermain ini ya dibuat ya untuk apa? Tempat bermain. Disediakan bagi ya, baik anak-anak maupun orang dewasa ya. Di sini ada tempat apa aja? Ayunan dan putar-putaran ya. Tuh. Baik, sebelum kita akan melihat materi ini ya. Gambar-gambar yang ada di sini. Berarti di sini semuanya tempat umum dan fungsinya taman bermain fungsinya apa, Nak? Ya, untuk bermain ya, untuk berlibur. Biasanya hari apa aja? Oke. Oke, sampai sini? Tidak paham. Apanya yang tidak paham? Nah, lebih baik ya. Jadi paham ya. Dari pertama kita ulang lagi. Di sini apa namanya tempat umumnya? Rumah sakit. Apa fungsi dan tempat ininya? Rumah sakit. Oke, yang kedua. Jalan yang ketiga. Nah, setelah itu kalian sudah menyebutkan ya tempat-tempat bermain. Sekarang kalian nanti membuat cerita ya tempat-tempat bermain. Oke? Tempat bermain. Oke, setelah lihat ya, sudah dilihat gambar materi yang kedua. Sudah, yang ketiga. Ya, ada halamannya 15, 14 dan 16. Oke. Ayo duduk yang rapi. Yuk, mana siapnya? Siapnya. Baik ya. Setelah Ibu mau menjelaskan ya materi ini, baik Ibu akan membagikan tugas. Ada namanya LKPD ya. LKPD. Jadi kalian nanti sebelum ini kita ya, Ibu membagikan kelompok. Perhatian, kelompok. Jadi di sini nanti Ibu membagikan kelompok. Ada dua orang menjadi satu kelompok. Jadi semeja ada satu kelompok. Ya, paham ya? Ya. Cukup ya? Bisa kan cukup? Masuk semua? Ya, oke. Baik. Ya. Sini. Bagikan. Satu kelompok satu ya, ya. Satu kelompok satu. Satu kelompok satu.
jelaskan apa aja tugasnya ya. Jangan Sudah dapat semua? Di belakang Yusi. Satu kelompok, satu dapatnya, satu meja satu ya. Kan kita tugasnya ya kelompok satu meja 2 orang, tapi dapatnya satu. Ya, tapi satu. Semuanya udah dapat? Oke ya. Isi dan lihat ke LKPD-nya. Baik Mas, tugasnya perhatikan. Lihat di gambar masing-masing tugasnya. Yang pertama, di situ ada macam-macam tempat umum. Jadi nanti kalian menyebutkan apa saja yang ada di gambar tersebut, tempat-tempat umumnya, ya. Sebutkan, ya. Ya. Yang kedua, perhatikan, lihat gambarnya, ya. Di manakah tempat-tempat umum itu, ya? Tempat umumnya ada di mana, ya? Ya, tempat umum yang mana yang kalian pernah kunjungi, ya, ditulis tempat umum yang mana yang kalian pernah kunjungi. Mungkin kalau semuanya nggak apa-apa ditulis, tapi mungkin ada beberapa tempat umum yang pernah kalian kunjungi, ya, ditulis di situ. Yang ketiga, buatlah kalimat atau cerita tentang tempat-tempat umum yang kalian pernah kunjungi, ya. Contohnya seperti apa? Nih contohnya, pernah ke rumah sakit? Pernah. Hari ini, misal nih, pada hari Senin saya mendapat kabar bahwa saya ditelepon saudara karena ada saudara yang sakit. Akhirnya saya berjalan dengan ibu saya menuju ke rumah sakit, ya, di mana rumah sakit yang dituju adalah Rumah Sakit Bintang Amin. Ini contoh ceritanya, dengarkan, membuat cerita ya. Bintang Amin atau Rumah Sakit Malhayati, ya. Ya, di mana saudara saya dirawat di lantai 8, nomor kamarnya 216, ya. Setelah sampai di rumah sakit, saya langsung menuju, biasanya naik apa kalau di rumah sakit? Lift, ya. Naik lift sampai ke lantai 8. Akhirnya sesampai lantai 8 saya mencari kamar nomor 216. Nah, setelah sampai di depan pintu kamar, saya langsung mengucapkan apa? Biasanya salam, ya, assalamualaikum. Dan akhirnya kami dipersilakan masuk. Setelah masuk di kamar, dengarkan, saya ya menyapa dan melihat langsung saudara saya yang sedang berbaring dan diinfus, ya. Biasanya orang yang sakit diinfus tidak? Baik. Setelah itu baru kita berbincang, mengobrol ya, apa yang dikeluhkan dan sakitnya apa. Setelah itu menjenguk kawan lain saudara, akhirnya kita permisi pulang. Dan akhirnya kita keluar dari kamar rumah sakit dan turun ke lantai 1. Dan akhirnya kita pulang, menaik pulangnya tadi? Motor, dan sampai di rumah. Baik ya, itu tadi adalah contoh bercerita. Kita kemana? Tempat umum ya, rumah sakit. Jadi tadi ya kalian tadi sudah menyebutkan ya tempat-tempat umumnya. Ya di belakang. Nanti buahnya di belakang ya. Perhatikan buahnya di belakang kertas ini. Ditulis nama kelompoknya. Kelompok 1 siapa aja namanya. Yang kedua, nanti tugasnya sebutkan nomor 1 nama-nama tempat umum yang ada di gambar ini di belakang. Boleh kan? Yang gantian tulisnya, tidak hanya 1 orang, ya. Tulisnya di belakang ini. Di belakang ini nak. Nomor 1. Sebutkan dulu cerita, sebutkan dulu nama tempat-tempat umum yang ada di gambar. Yang kedua, ya, dilihat di mana saja yang pernah kalian kunjungi tempat
tempat umum. Ya. Yang ketiga baru buat cerita seperti ibu contohkan tadi ceritanya kita ke rumah sakit. Paham? Paham ya? Oke. Sudah paham ya? Istiadat akan dikerjakan diskusikan dengan kelompok. Dua orang aja sebangku. Tak boleh nama asli, nama asli bukan ya. Silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Diskusi ya, buat. Oke ya, baik. Masuk semua ya. Ganti-gantian nulisnya boleh, teman ini nanti gantian orang tua ya. Tiga makanya. Nomor 1 lihat. Dan sila maju ke depan, silakan. Bacakan hasil tadi yang kalian dapat, diskusinya apa saja. Ini. Yang pertama, dapat dulu, ayo. Maju aja, bacakan, tinggal bacakan. Yang pertama tadi, silakan. Tempat umum yang pernah kami kunjungi yaitu taman bermain, sekolah, pantai, masjid,
pasar kebun binatang. Saya akan menceritakan tentang pantai. Saya dan keluarga pergi ke pantai minggu lalu. Kami pergi ke pantai Kelara. Kami berangkat jam 9 pagi. Sampai di pantai jam 10. Saya dan adik bermain pasir dan berenang. Kami sangat bahagia. Setelah itu kami makan siang dan sholat zuhur. Setelah itu kami bermain lagi. Kami pulang jam 5 sore. Ya, beri ini. Jangan biasa aja ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, tabarakallah. Yang ada. Baiklah, alhamdulillah ya, semuanya sudah bercerita dan ceritanya alhamdulillah sudah bagus ya, sudah berceritanya sesuai dengan yang pernah dikunjungi. Baik, nah kita lanjut ya. Materi hari ini apa yang kita sampaikan hari ini, ada yang tahu? Oke, tempat umum ya, tempat umum apa saja tadi? Pantai, rumah sakit, terus masjid, terus tempat bermain. Oke, jangan rumah sakit. Baik, gimana perasaannya? Senang tidak kita mengunjungi tempat-tempat umum yang kalian ceritakan? Senang tidak? Senang ya? Senang? Ada yang senang? Ya, oke. Baik ya. Baik ya, mungkin waktunya sudah habis ya, kita cukupkan. Ya, nanti kita lanjutkan seperti minggu depan lagi ya. Baik. Nanti kita lanjutkan ya. Kalau ada pelajaran bahasa Indonesia nanti. Baik ya, siap? Ya, ketua kelas dipersiapkan. Senang tidak hari ini? Materinya apa tadi? Tempat-tempat umum. Ada yang tempat yang paling kalian sukai, tempat apa guys? Bermain. Di mana dulu Mas Aldi suka? Sukanya di mana? Mau diimpus. Oke, ya. Baik, oke. Udah ya, kita cukupkan. Ya, semoga belajar hari ini ya bermanfaat, semuanya bisa diterima semua. Bisa senang semua? Bisa. Oke ya. Kita berdoa dulu, kita tutup ya materi pelajaran hari ini dengan berdoa. Fatih siapkan? Fatih siapkan? Kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita tepuk semangat. Oke, baik ya. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah Bu Eka dalam keadaan baik. Saya juga begitu alhamdulillah dalam keadaan baik. Nah, pada sesi ini ya Bu Eka, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi yang sudah Ibu lakukan atau pembelajaran yang sudah Ibu Eka lakukan di kelas. Yang tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas.
Baik Bu Eka, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu Eka, bagaimana perasaan Bu Eka pada saat observasi pada waktu proses pembelajaran tersebut? Ya Bu Mega, saya sebenarnya sebelum pernah observasi dan supervisi. Nah, alhamdulillah berjalan lancar, ada sedikit gugup. Ya, ada sedikit gugup ya Bu ya. Iya. Wah, ya alhamdulillah berjalan lancar, namun tadi disampaikan agak gugup ya Bu ya, itu wajar. Ya, sebagai manusia mungkin itu hal yang wajar ya, tidak semua orang itu langsung pede gitu ya, karena mungkin jarang ya Ibu diobservasi ya Bu ya. Ya. Oke, alhamdulillah tadi ya sudah berjalan dengan baik. Nah, boleh saya ingin tanyakan lagi tentang perihal area pengembangan ya, yang telah Ibu ajarkan di kelas, dan juga langkah-langkah dalam menyusun ya strategi ataupun langkah-langkah dalam pembelajaran yang sebelumnya Ibu lakukan di kelas. Ya Bu Mega, saya menggunakan area yang saya kembangkan adalah pengetahuan dengan keterampilan, Ya. berkolaborasi dengan teman sebangku, dengan keterampilan menggunakan metode KPIs. Ya, dan langkah-langkah yang saya membuat modul ajar yang berdiferensiasi dan terintegrasi atau KSI. Berintegrasi dengan KSE ya Bu ya. Jadi berarti area pengembangannya dalam pengetahuan dan keterampilan, dan juga menggunakan metode kolaborasi ya, think, pair, and share ya, dengan teman sebangku gitu ya Bu ya. Ya, kemarin saya sudah lihat gitu ya Bu ya, diskusi dengan teman sebangku menggunakan metode think, pair, and share, kolaborasi dengan teman sebangku ya Bu ya. Oke, baiklah. Kalau boleh saya tahu dari area pengembangannya, oh ya tadi juga dengan modul ajar diferensiasi ya Bu ya. Dengan area pengembangan tersebut, bagaimana menurut Ibu, sudah berjalan lancar ataupun masih ada yang belum sesuai harapan gitu? Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin ada sedikit kekurangan. Ada sedikit kekurangan ya Bu ya. Oke, ada sedikit kekurangan. Kalau boleh tahu, itu apa saja ya Bu kendala-kendala Ibu yang dihadapi pada saat pembelajaran itu? Ya, ada anak yang kurang aktif dan sulitnya manajemen waktu. Oh, Saya pakai. oke. Tadi Ibu sampaikan tentang keaktifan siswa ya, Iya. keaktifan siswa dan juga mengenai manajemen waktu Iya. di kelas ya Bu ya. Kelas, ya. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, Ya. itu tadi ada kendalanya. Kenapa? Maksudnya itu menurut Ibu terjadi karena kenapa ya Bu ya? Ya. Anak yang kurang aktif, setelah saya tanyakan ternyata dia belum sarapan, sehingga menjadi konsentrasi atau mengganggu konsentrasi saat pembelajaran. Oke. Dan saya merasa juga manajemen waktu ya dalam pembelajaran, saya merasa saat pembelajaran sudah masuk waktu istirahat, sehingga pembelajaran belum selesai dan juga siswa belum selesai mengerjakan tugasnya juga, sehingga menambah waktu yang lama untuk tugas. Oke, masalah itu terjadi karena itu tadi ya. Beberapa siswa tidak semuanya itu belum sarapan, kemudian juga tadi manajemen waktu ya Bu ya, durasi waktunya ya, mungkin ya kemarin ada yang sudah selesai mempresentasikan, juga ada beberapa kelompok yang belum ya Bu ya. Oke, oh ya Bu, kalau boleh tahu nih solusi dari apa saja sih kalau menurut Ibu yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut Bu Eka? Ya, masalahnya kan kurang, ada anak yang belum sarapan. Nah, saya menyampaikan kepada anak pentingnya sarapan pagi, ya, karena dengan sarapan mungkin bisa membuat anak bisa menjadi konsentrasi belajar. Nah, dan itu juga sepulang dari sekolah saya mengingatkan kembali ya, untuk besoknya anak-anak sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Oke, solusinya itu tadi ya Bu ya, untuk
anak-anak yang belum sarapan diingatkan kembali Ya, ya diingatkan sebelum kembali. berangkat sekolah ya, nanti pas sebelum pulang sekolah itu tadi ya Bu ya. Ya, mengingatkan kembali karena memang pentingnya ya, Ya. dengan sarapan itu pembelajaran insya Allah akan maksimal ya, Ya. gitu. Terus kemudian tadi kalau nggak salah manajemen ya Bu, Ya, tentang manajemen. durasi waktu tadi Ya, ya Bu. durasi. Itu bagaimana Bu? Baik ya, durasi waktu ya, saya ini memberikan atau menentukan ya kepada atau memberikan kesepakatan kepada anak-anak ya tentang durasi waktu yang untuk mengerjakan tugas. Jadi agar bisa secara efektif ya mengerjakan tugas secara efektif. Kesepakatan gitu ya Bu ya, dengan bersama anak-anak ya. bersama anak-anak. Oke, bagus Bu. Tadi rencana Ibu ya, tadi yang pertama tadi anak-anak diminta untuk harus sarapan ya, Iya. diingatkan terus. Yang kedua menyepakati durasi yang akan dikerjakan mungkin ya. Nah, oke, itu rencananya mau dilakukan kapan ya Bu ya, yang sudah Ibu rancang itu? Insya Allah secepatnya Bu ya. Insya Allah besok ya ada ahli pembelajaran, saya akan menyampaikan dan mengingatkan lagi pentingnya sarapan sebelum berangkat sekolah karena untuk memberi semangat dan motivasi anak. Itu juga manajemen tadi Iya. Oke Bu, baik, bagus sekali ya tadi rencana Ibu. Nah, nanti saya tunggu loh Bu, Iya. bagaimana nanti beberapa hari kemudian rencananya sudah berjalan belum ya. Iya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup nih pertanyaan dari saya. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu Eka. Sama-sama, Bu. Ya, tetap semangat.